Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal mujrimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Teman-teman, ikhwan dan akhwat yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini, tepatnya di Yaumul Ahad, di hari Minggu, saat orang-orang tersendu-sendu ribut kumpul di pasir pantai, pasir putih ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah memilih antum semuanya untuk bisa hadir di rumah Allah, sama-sama bermuajahah, sama-sama meluruskan niat, sama-sama menjaga amal soleh. Semoga dengan kesabaran yang kita lakukan ini dalam menempuh perjalanan menuju akhirat berakhir indah di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salah satu di antara kewajiban seorang hamba yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban untuk mengembalikan nikmat tersebut menjadi sebuah ketaatan di sisi Allah. Hari ini jika yang diberikan kesempatan untuk hadir di sini, diberikan kelapangan materi, diberikan kesehatan badan, itu tuntutannya adalah bagaimana menjadikan semua nikmat itu berbuah pahala di sisi Allah dengan melakukan ibadah. Jadi kalau sampai aktivitas kita dari pagi sampai malam, teteh dan kakang menghabiskan waktu 24 jam lamanya tanpa berbuah pahala di sisi Allah, maka alih-alih nikmat tapi bisa juga berubah menjadi laknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung yang dari pagi sampai malamnya disibukkan hanya memikirkan akhirat. Beruntung dan sangat bahagia orang yang letih dan keringatnya keluar hanya memikirkan tentang akhirat dan kembali untuk akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwa hasanah kita, Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring dan tercurahkan salam untuknya. Dan semoga kelak nanti kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air mata ini sudah mengering, senyum ini kembali terlihat di pipi kita masing-masing. Saatnya kita fokus untuk bangun, kemudian berpikir bagaimana kita pulang dalam kondisi bahagia. Itulah hari ini yang ingin akan sampaikan ke teman-teman sekalian. Sakit-sakit kita sudah berlalu ya, sedih kita sudah hilang. Saatnya kita sekarang pulih, kemudian menatap kemana harus kita pulang. Kalau tema kajian di sore hari ini bertemakan mau dibawa kemana hidup kita, Anda ingin menganalogikan bahwa kehidupan ini seperti kendaraan. Persis banget, seperti kendaraan. Makanya kalau bahasanya Rasulullah itu selalu dikaitkan bahwa hidup itu seperti seorang musafir, seperti penyeberang jalan. Artinya bahwa kita itu proses menuju pulang ke kampung halaman. Kalau kehidupan kita masing-masing ini ibaratkan kendaraan nih, teteh kakang yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka kendaraan sangat terikat dengan bahan bakar, sangat terikat dengan fasilitasnya, dan sangat terikat dengan tujuannya. Semewah-mewah apapun sebuah kendaraan, bahan bakarnya penuh, tapi dia nggak punya tujuan, apakah dia sampai? Tidak. Sesederhana pun kendaraan yang kita miliki dengan bahan bakar yang sangat-sangat minim, kalau kita memang tahu tujuan, jangankan ada kendaraan, nggak ada kendaraan pun kita bisa jalan menuju kampung pulang. Kurang lebih demikianlah kehidupan. Siapa yang hari ini berikan fasilitas, usia masih muda, harta ada, ilmu punya, tapi punten hidupnya seperti orang yang di dalam sebuah kendaraan tak punya tujuan, dia lari ke kanan, dia lari ke kiri, habis bensin, dia tidak akan pernah sampai ke tujuan. Sebab itu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus mau dibawa kemana sih hidup kita ini? Bukankah hidup kita itu ada habisnya, ada garis finishnya? Dan rugilah orang yang ketika sampai di garis finish dia belum tahu tujuannya mau dibawa kemana. Merugi.
Makanya kalau kita kembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri menyebutkan di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat kalau tidak salah, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Nah, itu hashtagnya kita pegang nih. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali tujuannya untuk ibadah. Ingat, untuk ibadah, bukan untuk ketawa, bukan numpukin harta, bukan sibuk kerja, untuk ibadah. Jadi kalau ada kehidupan kita yang hari ini dihiasi dengan tawa, tapi tawanya tidak benar ibadah, itu bukan hidup. Ada orang yang sibuk menumpukan harta dari pagi sampai dia terlelap kembali, tapi tidak ada nilai ibadahnya, itu bukan tujuan hidup. Kita tidak dituntut untuk memastikan hidup kita bahagia, tapi kita dituntut oleh Allah untuk menjadikan hidup kita itu ibadah. Jadi jangan sampai salah. Ada orang mengatakan tujuan hidup ini adalah makmur. Kalau sudah makmur gak usah mikirin amar ma'ruf nahi munkar. Bukan. Salah. Kalau ada orang hanya memikirkan hidup makmur, tujuan kita diciptakan untuk memakmurkan hidup, bukan untuk ibadah. Andai kata negeri ini semua makanan terhampar, semua uang ada, tapi tidak tegak di situ ibadah, itu bukan hidup. Bukan hidup. Penjara. Sijnul mu'min wa jannatul kafir. Jadi kalau hari ini ada orang yang menggaris finishkan, saya sudah merasa ibadah, orang saya sudah bahagia, suami ada, istri ada, anak ada, fasilitas ada, cukup, tanpa ada nilai ibadahnya, itu bukan tujuan hidup kita. Ada orang yang menangis namun dia ibadah. Ada orang yang kelaparan namun dia ibadah. Karena tidak sedikit orang yang dikenyangkan namun tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka satu hal yang menjadikan kita sering lupa sama tujuan hidup kita ibadah apa? Ad-dunya. Makanya Rasul mensifati ad-dunya khulwa wal khadrah. Dunia itu khulwun, manis, wa khadrah, hijau. Di mana rasa manis dan hijau yang sering sekali memukaukan dan melupakan kita akan kehidupan akhirat. Wow, indah banget warnanya hijau. Siapa yang gak senang warna-warna hijau, betul? Siapa yang gak senang dengan rasa manis? Padahal kita tahu ya, tidak semua manis itu baik. Makanya cari yang baik. Gak perlu manis, cukup baik dan setia insya Allah. Banyak yang tertipu dengan rasa manis. Orang konsumsi manis berlebihan aja jadi kena penyakit diabetes. Masya Allah. Makanya para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hijaunya dunia, manisnya dunia menjadikan kita lupa bahwa kita diciptakan bukan untuk memastikan bahagia hidup di dunia ini, tapi memastikan setiap hembusan nafas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, mahiyal ibadah? Apa itu ibadah? Apakah cukup rukuk dan salat? Puasa? Cukup? Tidak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan dalam sebuah untayan hikmahnya, yang dimaksud dengan ibadah, kata beliau ini guru daripada Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwa ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah, ya minal qawli wal af'al zahiran wal batinah. Jadi yang disebut dengan ibadah itu nama yang mencakup semua apa yang dicintai Allah, apa yang diridhai Allah, baik perkataan, perbuatan yang tampak atau tidak tampak. Catatannya cuma dua: amalan kita, ucapan kita dicintai dan diridhoi oleh Allah. Itu ibadah. Sekarang tanyakan sama diri kita masing-masing, dari pagi sampai malam tadi kita nilainya ibadah apa enggak? Ucapan kita yang keluar ibadah apa enggak? Sikap kita yang kita lakukan ini ibadah atau enggak? Kerjaan kita yang kita kerjakan sepanjang hari ini bernilai ibadah atau enggak? Kalau enggak, musibah. Jangan-jangan kita tersilaukan dengan gemerlapnya dunia sehingga kita lupa tujuan hidup kita mau dibawa kemana, sampai disumpahin celaka sama Rasulullah SAW. Ta'isa abdud dinar wa dirham, ta'isa abdul khamisah, in u'tiya radiya, fa in lam yu'ta sakhita, kata Rasulullah. Celaka betul tuh para budak-budak dinar dan dirham. Celaka betul para budak-budak khamisah yang kerjanya tiap hari mikirin cuma pakaian gamisnya. In u'tiya radiya fa in lam yu'ta sakhita. Kalau dikasih apa yang dia inginkan dari Allah dia ridho, kalau enggak dapetin apa yang di sisi Allah dia murka. Celaka betul orang yang hanya pikiran hidupnya itu hanya mikirin dunia gitu. Celaka betul. Yang dipikirkan bagaimana uang, yang dipikirkan hanya pakaian. Masya Allah. Padahal ketika Rasulullah SAW mengomentari tentang ayat wa ma khalaqtul jinna wal ins, ada hadis Rasulullah SAW, namun ini hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tafarrag li ibadati, fokus kamu ibadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Amla sadraka
ghinaan. Kalau orang fokus untuk ibadah kepada Allah, amla sadraka, Allah akan isi hatinya ghina, kekayaan. Wasaddu faqrahu, saya akan hilangkan kefakiran dalam dirinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam ya'mal, akan tetapi barang siapa yang tidak mengamalkannya, apa? Salah satu di antaranya mala'tu sadraka, Allah akan isi hatinya dengan apa? Dengan syughlan walam asidda faqrahu. Allah akan isi hatinya dengan kesibukan, namun Allah tidak menutupi kefakiran dalam hidupnya. Orang kalau sudah fokus ibadah, bukan dijanjikan kaya sama Allah, tapi dijanjikan cukup. Sebab kekayaan apapun nilainya, sehebat apapun hartanya, kalau nggak pernah cukup, nggak akan puas. Itulah orang miskin sebenarnya. Punya ini pengen itu, punya itu pengen ini lagi, nggak akan cukup. Itu orang miskin. Sebab orang yang diberikan kecukupan, jiwanya kaya, dia akan merasa puas dengan pemberian Allah. Itulah yang disebut dengan qanaah. Cukup. Dan inilah yang mahal, karena orang kaya pun terkadang tidak memiliki jiwa merasa cukup. Orang miskin kadang kaya ketika dia sudah cukup apa yang dimilikinya. Buktinya dia tidak pernah mengemis dan tidak pernah mengorbankan agamanya untuk dunia. Itulah orang kaya yang sesungguhnya. Maka kalau hari ini kita berbicara tentang hingar-bingarnya dunia, menutupi mata kita, menutupi telinga kita, sibuk fokus 24 jam ngejar dunia, hati-hati. Jangan-jangan kita yang dimaksud dengan abdud dunia, para budak-budak di dunia. Orang dikatakan jadi budak dunia, saya sampaikan ya, meskipun ini berat, nasihatnya Ali bin Abi Thalib. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, irtakhalatid dunya mudbiratan wa irtakhalatil akhirah muqbilatan wa likulli minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawm amal wala hisab wa ghadan hisab wala amal. Dunia yang begitu kita cintai, setiap hari kita korbankan apa yang kita miliki untuk dunia, setiap waktu kita jatuh cinta dengan dunia, irtahalat mudbiratan, dunia perlahan akan meninggalkan kita. Dengan apa? Kulit mulai keriput, uban sudah mulai bertambah, mata sudah mulai sayu, muda akan berubah menjadi tua. Itu bukti bahwa dunia perlahan meninggalkan kita. Wa irtahalatil akhirah muqbilatan, akhirat yang begitu kita benci dengan gerbang utamanya bernama kematian, pasti datang. Pasti datang. Kemanapun kita pergi, yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah, kematian pasti menjumpaimu meskipun kau bersembunyi di benteng yang paling kokoh. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti mati. Kata Rasulullah, andai kau tahu apa yang aku ketahui tentang surga neraka, kau banyak akan menangis daripada banyak tertawa dalam kehidupan ini. Pasti. Kematian itu pasti datang, akhirat yang kita takuti pasti datang. Walikulli minhuma banun, baik akhirat ataupun dunia, mereka punya follower. Jangan pernah jadi follower dunia, jadilah follower akhirat, kata Ali bin Abi Thalib. Fa innal yaum, hari ini, hari di mana kita diberikan kesempatan untuk beramal, wa ghadan, dan esok hari adalah hari kita diberikan waktu untuk dihisab. Kalau hari ini di saat nafas kita masih bisa, detak jantung masih terasa, itulah waktu kita diberikan kesempatan untuk beramal. Tidakkah kita mengerikan ketika kita baca surah As-Sajdah, mimpi-mimpi dan cita-cita orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka? Bukankah satu ketika Rasulullah SAW pernah lewat di satu kuburan? Rasulullah, kuburan siapa ini? Kata Rasulullah, kuburan fulan bin fulan ya Rasulullah. Pegang sama Rasulullah, wallahi demi Allah, sholat sunnah 2 rakaat itu lebih dibutuhkan orang yang ada di dalam kuburan ini daripada dunia yang kita bela-bela selama ini. Betapa banyak kita menyanyikan sholat 2 rakaat, betul? Padahal itu yang paling berharga kalau kita sudah dibungkus kain kafan, dimasukkan ke liang kuburan. Sering kita menyanyikan kesempatan beramal soleh, padahal itulah yang paling setia menemani kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Andai orang-orang ahlu neraka tadi melihat bagaimana melihat kondisi orang ahlu surga, ya Allah, kembalikan aku satu kesempatan lagi. Untuk apa? Pengen beramal soleh.
amal soleh. Kadang kita sudah menepuk dada, seolah bekal kita banyak, pasti pulang ke surga Allah. Sholat sunnah disia-siakan, tilawatil Quran disia-siakan, kajian kalau waktu ada. Tapi kalau urusan dunia, luar biasa nomor pertama. Makanya ciri-ciri pertama orang kalau sudah diperbudak oleh dunia, dia akan menjadikan seluruh ibadahnya untuk menebus dunia. Sholat malam cuma pengen usahanya lancar. Dia puasa cuma pengen dapat jodoh. Dia sholat duha biar pengen rezekinya lancar. Dikaitkan sama urusan dunia, tidak dikaitkan dalam urusan akhirat. Dan itulah kita, betul? Kita duha biar rezekinya lancar. Kita tahajud biar jodohnya cepat. Kenapa dengan kita? Kenapa setiap ibadah kita harus berbalas imbang dengan dunia? Padahal ciri orang itu sudah diperbudak oleh dunia kalau sudah menjadikan seluruh ibadahnya itu hanya untuk menebus keuntungan-keuntungan dunia. Akhi, ukhti, kakak, teteh. Andai kata solehnya seseorang itu sebanding dengan harta yang dia miliki, semakin soleh, semakin dia kaya. Gak ada sahabat yang miskin, semuanya kaya. Karena sahabat ibadahnya lebih utama daripada kita, betul? Tapi sahabat paling banyak miskin. Sahabat fukara, untuk makan besok hari sahabat gak punya. Sebab dunia dengan ibadah tidak ada kaitannya. Jangan kecewa kalau rajin teteh membuka malamnya dengan qiyamul lail, kok hidupnya masih gini-gini aja hartanya. Teteh jangan sedih ketika nanti tahajud rajin, kok harta saya gak nambah-nambah. Karena bukan terikat dengan harta. Kalau rizki sudah Allah tulis khamsina alfasana, 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, rizki kita sudah diatur rapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tentang yang rajin ibadah, yang banyak uangnya. Salah. Makanya banyak orang keliru, kecewa karena Allah. Kok Allah mengecewakan? Gimana ceritanya? Saya sudah rajin sholat, Ustaz, sudah hijrah, sudah menutup aurat, tapi kok bisnis saya gini-gini terus? Astagfirullahaladzim. Andai kata yang rajin ibadahnya yang paling kaya, saya katakan gak ada sahabat yang miskin. Gak ada sahabat yang sampai ngikat batu di perutnya untuk menahan lapar seperti Rasul lakukan. Andai kata yang paling rajin ibadahnya yang paling kaya, adakah manusia yang melebihi kekayaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi Rasulullah harus bertahan dengan 9-11 istri yang harus nahan lapar. Ya Aisyah, ada makanan hari ini? Enggak ada ya Rasulullah. Idzan nasum, kalau gitu kita puasa hari ini. Karena enggak ada kaitannya rajinnya ibadah dengan dunia yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ciri-ciri yang pertama ada di dalam kita. Ketika kita sudah diperbudak oleh dunia, kita lupa jalan pulang, kita lupa mau hidup ini dibawa kemana. Ketika mengaitkan urusan ibadahnya hanya dengan keuntungan di dunia. In u'tiya radiya fa in lam yu'ta sakhita. Kalau dikasih apa yang diminta dari Allah, baru ibadahnya senang. Tapi kalau ditahan sama Allah apa yang dia minta, dia marah. Dia menuduh Allah, "Allah enggak adil. Allah kok berlaku seperti ini sama saya?" Nauzubillah min dzalik. Maka ciri pertama, coba muhasabah diri. Jangan-jangan ibadah kita belum lurus karena Allah. Karena selalu mengaitkan ibadahnya cuma dengan keuntungan-keuntungan dunia. Yang kedua, jika orang sudah diperbudak oleh dunia, maka ciri yang kedua, dia akan menjadi singa di siang hari, namun menjadi bangkai di malam hari. Di pagi hari dia menjadi singa, begitu rakusnya dia ambil proyek sana, ambil jatah sini, ukur tanah sana, jual barang ini, online shop, semuanya dikerjakan. Tapi ketika di malam hari dia berubah menjadi bangkai, bahkan sholat subuh pun tidak bisa menempati waktunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bangkai, gak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah masuk siang hari, di saat dia mengejar dunia dan jatahnya, padahal itu semua hanya dijadikan wasilah agar kita tenang ibadah sama Allah, kita lupakan. Ketika giliran kita dekat dengan Allah di malam hari, yang harusnya kita prioritaskan untuk Allah, terlap tidur, subuh kebablasan. Ketika ditanya, capek, habis kerja seharian. Masya Allah. Apakah Allah perintahkan kita untuk kerja 24 jam? Enggak. Cari rizki, cari dunia, hanya cukup untuk menegakkan tulang kita untuk beribadah kepada Allah. Adapun kalau Allah sudah jatahkan kita kaya, jadikan kekayaan itu adalah menjadikan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan melupakan tujuan utama kita bahwa kehidupan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Sedangkan ciri yang ketiga, kalau orang itu sudah diperbudak oleh dunia, dia menjadi hamba sahaya dunia. Satu hal, orang itu tidak lagi memperhatikan halal haram. Dia tidak peduli mau halal mau haram. Yang penting apa yang dia inginkan dia dapatkan. Yang penting dia puas. Yang penting dia kenyang. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati nih buat teman-teman pelaku bisnis di sini. Coba muhasabah. Ini hartanya halal nggak haram, nggak cara mendapatkannya. Karena ingat,
air yang bersih dia tidak akan mengalir kecuali tempat yang bersih, dan air yang kotor dia tidak akan kembali kecuali ke tempat yang lebih kotor. Harta yang haram didapatkan dengan cara yang haram, dimakan, tumbuh menjadi daging yang haram, diberikan ke istri, istrinya memakan daging yang haram, diberikan ke anak, anaknya mengkonsumsi sesuatu yang haram, maka ingatlah tidak mungkin keluarga itu akan dimudahkan dan diringankan langkahnya untuk ibadah. Pasti berat. Dia akan lari ke tempat-tempat yang lebih haram lagi, karena daging tumbuh di dalam jasadnya terkandung zat yang haram. Lihat bagaimana seorang sahabat memiliki keistimewaan. Setiap kali dia mengangkat tangan, Allah kabulkan doanya. Para sahabat lain bertanya, amalan apa yang menjadikan sahabat ini istimewa? Ternyata di antara amalan yang istimewa yang menjadikan sahabat tersebut doanya makbul, diterima di sisi Allah, apa? Beliau selalu memperhatikan apa yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Lihat Abu Bakar, ketika beliau selalu memasukkan hasil ruqyahnya para budaknya, dia keluarkan apa yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Lihat bagaimana sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau tidak salah, yang beliau memiliki seekor kambing, dia biasa memerah susu kambingnya, tapi ketika kambingnya memakan rumput liar milik tetangganya, dia tidak pernah mengambil air susunya lagi. Takut ada zat haram masuk ke dalam tubuh kita. Kita kadang sudah tahu dan jelas itu haram, kenapa kita konsumsi? Alasannya kalau nggak gini nggak makan Ustaz, demi Allah kita mengingkari rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahur Raziq, akidah pertama yang dipelajari, bahkan orang Quraisy pun paham. Yang mendatangkan rezeki siapa? Allah. Yang punya langit Allah, yang punya bumi Allah. Sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan semuanya milik Allah. Kenapa kita orang muslim kok malah ragu kalau Allah yang mendatangkan rezeki? Kalau nggak jalur riba nggak punya motor Ustaz, kalau nggak jalur riba nggak punya mobil Pak Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sejak kapan kita dituntut harus kaya? Enggak. Kadang saya bingung sama anak pribadi dan teman-teman yang terkadang dikilaukan oleh dunia, belum siap jadi orang kaya tapi berpenampilan seperti orang kaya. Maksa. Punya mobil tapi tiap kali nongkrong ngeluh aja isinya. Saat dioli mahal, servis mahal, ini mahal. Ngapain antum beli mobil kalau antum cuma ngeluh terus? Beli gamis, belum habis gamis yang satu, beli lagi ditumpuk di lemari, dijejerin gitu. Yang dipakai cuma satu kok. Ya itu aja. Makanya kalau hari ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tidak lagi memperhatikan halal dan haram. Ingat, di antara tanda-tanda datangnya kiamat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika umat Muhammad itu tidak lagi memperhatikan rizkinya, baik dari halal ataupun haram, dia ambil semuanya. Coba kalau kita melihat bagaimana Rasul mengajarkan kita tentang rizki, bukankah yang dituntut dari Rasulullah oleh Rasulullah kepada kita adalah mencari rizki yang thayyib, rizki yang baik, bukan rizki yang banyak, bukan yang banyak, tapi rizki yang baik. Sebab banyak belum tentu baik. Kalau baik insya Allah cukup meskipun gak banyak. Jadi kalau hari ini fokus kita kepada kuantitas, pada volume, harus banyak, harus besar, harus ini. Ingat, tadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, tafarraq li ibadati amla'u sadraka ghinan. Fokus aja kamu ibadah sama aku, kata Allah, akan aku jadikan dalam dadamu rasa kecukupan. Mahal mengenal cukup. Dalam rumah tangga dikasih suaminya ganteng, tinggi, putih, berpenghasilan, soleh, gak akan bisa puas ketika tidak ada lahir cukup di dalam dadanya. Mau istrinya cantik, tinggi, putih, pinter, tapi kalau Allah tidak lahirkan dalam dadanya kepuasan, tidak akan pernah puas. Hatta na'udzubillah min dzalik, orang barat sampai memilih bersetubuh dengan hewan hanya untuk mendapatkan kepuasan. Puaskah mereka? Enggak. Sebab mereka tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang mukmin bernama kepuasan. Kepuasan batin itu terikat hanya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hari ini yang berjuang beribadah kepada Allah, saya sampaikan, ada yang menangis, ada yang mengeluarkan keringat, ada yang mengeluarkan darah. Orang-orang kafir di sana itu sama, mereka pun mengeluarkan keringat, mengeluarkan darah, bercucurkan air mata. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum dalam surah An-Nisa. Jangan kamu patah untuk mengejar kaum yang musuh Allah Subhanahu wa taala. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma lam yarjun. Kalau kalian merasa penat, pedih, menyendiri, sabar, menjaga diri dari perzinahan, menjaga diri dari sesuatu yang haram, berat, kadang ada air mata yang mengalir, kadang darah bercucuran, santai. Mereka pun sama mengeluarkan darah dan air mata.
yang menjadikan beda kita dengan mereka. Wa tarjuna minallah ma lam yarjun. Kita punya harapan di sisi Allah, mereka tidak punya harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi beda. Hari ini kalau teman-teman ini istiqomah ngaji harus diuji, jumlahnya sedikit, enggak ramai dan lain sebagainya. Apakah tolak kebenaran itu hanya diikuti oleh banyaknya orang? Kan enggak. Kita akan dihisab seorang diri, enggak ada dihisab di sisi Allah per komunitas. Enggak ada. Switch on, maju, enggak. Sendiri-sendiri akan dihisab sendiri-sendiri. Jadi tak peduli kanan kiri udah enggak ngaji, antum tetap istiqomah. Jamaah itu istiqomah meskipun engkau berdiri di atas kebenaran seorang diri. Tetap. Dan itu yang berat. Kalau hari ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala disibukkan dengan gemerlapnya dunia sampai tidak memperhatikan halal dan haram tadi, insyaallah duhai teteh-teteh yang hari ini sudah memiliki suami, katakan sama suami teteh-teteh, "Bi, aku istrimu. Pergilah kau mencari nafkah, mencari maisha. Kami sanggup seharian menahan lapar dan haus, tapi kami tak sanggup menahan sehari pun berada di panasnya api neraka. Duhai bapak, duhai kakang, duhai akhi, sesungguhnya kalian tidak hanya memiliki kewajiban untuk memberikan suapan nasi di mulut istri-istri kalian, tapi demi Allah, lebih dari itu semua, kewajiban seorang laki-laki sebagai suami adalah menjaga dirinya seorang perempuan agar tidak terjilat dan terbakar panas api neraka. Jadi jangan cuma fokus hanya memikirkan bagaimana menghasilkan uang membuat istri senang, tapi fokus bagaimana menjadikan istri senang dunia wal akhirah, dunia dan akhiratnya. Dan jangan sampai mengorbankan mentang-mentang memikirkan selalu kuantitasnya, selalu volumenya, selalu banyaknya, sampai menghalalkan apa yang Allah haramkan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai menghalalkan apa yang Allah haramkan. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedang yang keempat. Yang keempat, ciri-ciri kalau kita sudah diperbudak oleh dunia. Di antara tanda-tandanya, afan kalau ada yang tersinggung, tapi ana harus sampaikan. Ciri-ciri orang kalau sudah diperbudak dunia, tanda-tandanya dia sibuk menghabiskan waktunya untuk menunaikan kewajibannya mencari nafkah, namun dia melupakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. 7 hari 24 jam dia habiskan setiap harinya, setiap minggunya kerja. Kayak ingat omongan siapa kerja kayak gini. Kerja. Giliran dipanggil kajian susah. Giliran dipanggil untuk hayya 'alas shalah berat. Ketika dipanggil tutup auratnya masih mikir panjang, bahkan pakai istikharah. Tapi kalau sudah kerja, ada panggilan kerja tapi jilbabnya nggak boleh besar, minimalis banget, minim banget sekali. Itu langsung semuanya dilakukan tanpa pikir panjang demi sebuah dunia. Kalau orang, masya Allah, jujur-jujuran. 7 hari kita kerja, berapa jam kita untuk Allah Subhanahu wa taala? Yuk, cukup seminggu sekali? Nggak cukup. Usah banyak ceramah, nanti penghasilan yang lain. Meragukan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, yang karyawan, emang antum doang? Sahabat juga karyawan. Yang pedagang, emang teteh doang? Ibunda Khadijah juga pedagang. Artinya, kesibukan kita dengan para sahabat sama aja. Yang menjadi beda, mereka menjadikan akhirat prioritasnya, sedangkan kita menjadikan dunia prioritasnya. Itu doang. Kita nggak bisa pungkiri. Maka kalau hari ini kita alasannya karyawan, alasannya pedagang, alasannya mahasiswa, penuntut ilmu, nggak ada waktu buat Allah Subhanahu wa taala, dusta, bohong. Kalau kita sudah tidak diberikan kesempatan lelah mengejar akhirat, itu tandanya energi kita sudah habis mengejar dunia. Giliran pengajian Ahad sore gerimis, ngantuk. Giliran halaqah kajian ba'da isya, energi sudah tipis. Paling ngaji serusut naik. Kalau akhwat kan pinter, tinggal cadarnya aja ditarikin ke atas, kerudungnya turun ke bawah, diem aja, teh, astagfirullahaladzim gitu. Ya, insyaallah. Yang seger dong, sebagaimana Rasulullah menjadikan akhirat itu yang utama. Bangun pagi langsung untuk akhirat.
Waktu duha, waktu terbaik untuk belajar. Ini dituntut mau belajar, waktunya duha aja mikir-mikir. Ustaz nggak bisa kalau pagi mah harus kayak gini, harus kayak gini. La ilaha illallah. Nggak akan ada ruginya kok. Itulah yang menjadikan seorang Hasan Al-Basri kenapa tenang. Kenapa kata Hasan Al-Basri selalu tenang? Ta'alimtu rizqi lan ya'khudha ghairi fatma'anna qalbi. Saya tahu rezeki saya nggak mungkin tertukar, makanya hati saya tenang. 7 hari teteh jualan, kepotong 1 hari, nggak akan pernah kurangi rezeki teteh. Nggak akan. Kalau belum yakin, berarti belajar tauhidnya belum bener. Karena orang Quraisy pun, orang-orang di zaman jahiliyah pun mereka yakin dengan akidah tersebut. Jangan hanya berpikir fokus bagaimana Allah mendatangkan rezeki, itu bukan urusan kita. Yang penting kita memantaskan diri diberikan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaifiyah dan tata cara ikhtiarnya, stres antum mikirin. Serius, bangun pesantren harus dana 1 miliar. Caranya gimana Pak Ustaz? Pusing kalau disebutin caranya mah. Pantaskan dulu kita, dititipkan sama Allah. Karena rezeki itu ada yang bisa diuji dengan hitungan, ada yang juga datang tidak bisa dihitung. Min haitsu la yahtasib, itulah Allah kabarkan. Jadi urusan porsinya rezeki itu urusan Allah. Adapun kita hanya memantaskan diri mendapatkan rezekinya Allah. Baik kafir atau muslim sudah diberikan kebutuhan dunianya, tapi akhiratnya harus diusahakan. Jadi jangan sampai jadi pribadi yang ketika nanti dia sudah dijadikan budak oleh dunia, waktunya habis, ilmunya habis. Itu kalau diperas mikir dikit untuk perjuangan, udah mentok otaknya. Dosa dulu seharian mikirin di perusahaan, suruh mikir nggak bisa. Hati-hati nih, hati-hati. Kalau ngeluarin uang tuh buat perjuangan, uang sisa. Tapi kalau uang untuk dunia luar biasa diutamakan, hati-hati. Terlalu hina jika perjuangan ini hanya mendapatkan sisa-sisa. Terlalu hina kakang jika akhirat itu hanya mendapatkan sisa-sisa. Terlalu hina. Padahal kita sendiri disifati. Silakan antum buka kitab-kitab yang berkaitan dengan sifat-sifat ahlu surga. Ahlu surga yang terakhir itu pengen, ya Allah saya pengen di pojok pohon itu aja tuh. Kasih pohon pojok, ya Allah pengen banget di emperannya surga aja. Kasih emperan, ya Allah saya pengen masuk surga meskipun gak terlalu dalam. Sampai jatah terakhir orang yang dimasukkan surga itu dikasih jatahnya, dia mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Itu yang paling terakhir. Sebegitu sayangnya, sebegitu baiknya Allah Subhanahu wa taala sama kita. Jadi kalau kita hari ini hanya mengedepankan dunia, melupakan akhirat, mau dibawa kemana hidup kita ini? Mau dibawa kemana? Sekarang PR-nya, gimana dari pagi sampai malam, dari kita akil balik sampai kita mati nanti, itu bernilai ibadah di sisi Allah. Silahkan, yang merasa punya paras wajah cantik, gimana caranya cantiknya bisa dapetin pahala? Yang merasa punya uang, pikir uangnya gimana jadi pahala? Yang merasa memiliki kedudukan, pikir bagaimana kedudukannya mendatangkan pahala. Buat kakang-kakang hari ini yang punya kekuatan, gimana kekuatannya jadi pahala? Ketampanannya jadi pahala. Semua aset yang Allah berikan dalam kehidupan di dunia ini, ubahlah menjadi pahala, menjadi ibadah. Menjadi ibadah, bukan menjadi sebuah kesia-siaan. Masya Allah. Bukankah kita paham, yang paling setia itu yang paling disia-siakan? Betul nggak? Nggak usah jawab akhwat, nanti ketahuan. Yang paling setia itu paling disia-siakan. Anda lagi nggak ngomongin ikhwan akhwat, lagi ngomongin amal soleh. Betul? Yang baper maksana aja larinya. Iya. Yang paling setia itu yang paling disia-siakan. Coba, ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam kuburan, tutup kain kafan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah ketika orang itu meninggal dunia diikuti 3 hal? Ahluhu, maluhu, wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amalannya. Fayarji isnani wa yabqa ma'ahu wahid. Akan pulang 2 hal yang paling dia cintainya, dan akan setia yang menemaninya, yang paling disia-siakan dalam kehidupannya. Yang paling dia cintai, keluarga. Banyak kakang-kakang yang ngabisin keringatnya, memerasnya untuk istri dan anaknya. Insya Allah. Kadang istri pulang dalam kondisi sudah terlelap tidur. Anak diperintah kadang-kadang membangkang. Abinya dari pagi sampai malam dia peras keringat. Sampai berbahaya hanya untuk mendapatkan dunia tadi. Antum meninggal, anak istri, dia akan pulang ke rumah. Nggak ada sesayang-sayangnya istri sama antum, dia akan menemani antum di sisi. Hidup dan matiku untukmu bang, bohong, dusta. Kau mati aku hidup lagi, bener.
Teteh yang punya suami, sesetia suami teteh sekarang, suami saya setia Ustaz, nggak pernah ngomongin poligami, nggak pernah mendua, nggak pernah. Teteh mati, belum mati aja udah punya persiapan mama. Jadi kalau hidup ini hanya untuk suami, kecewa, setuju? Kalau antum hidup hanya untuk istri, kecewa, hiduplah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan mencintaimu saat kamu mencintai Allah, dan saya akan setia sama kamu kalau kamu setia sama Allah. Kalau sudah tidak ada Allah, maaf, tidak ada kesetiaan bagi kita berdua. Lu, gua, kelar. Jadi begitulah para sahabat. Nggak ada sahabat itu yang nongkrong di pojokan, kenapa? Galau di tenggelan istri. Nggak ada sahabat, nggak ada ceritanya kayak gitu. Meringi kesepian, nggak. Ditinggal nikah, apalagi untuk ngomong tinggal nikah. Nggak ada. Para sahabat itu tidak ada pengetahuan di dalam pikirannya kecuali hanya agama, kecuali hanya akhirat. Makanya perkara-perkara remeh itu nggak mungkin bisa menjadikan para sahabat netesin air mata, nggak mungkin menjadikan sahabiah itu meneteskan air mata. Kalau teteh cemburu, mereka pun sama manusia biasa, mereka cemburu. Kalau teteh pun punya hati, jangan sangka Ummu Salamah juga punya hati, tapi mereka kecemburuannya, perasaannya tidak pernah menutupi akan jalannya menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan buktikan. Mereka cemburu, jauh lebih cemburu. Ummu Salamah ngomong dilamar sama Rasulullah, ya Rasul, saya enggan, saya tuh cemburu. Saya Rasulullah, saya doakan semoga Allah melembutkan hatimu. Aisyah cemburu, semua, nggak ada perempuan yang nggak cemburu. Kalau perempuan yang nggak cemburu, malah nggak manis. Lah saya mau poligami, kata suaminya, nuhun sih Kang, kalau ada yang mau mah, itu sakit hati suaminya. Ya Allah ya Rabbi, kayak barang rongsokan aja. Yang tuh ketawa ya, anak dengar cerita langsung dari seorang Ustadz izin sama istrinya, Umi, saya mau poligami ya. Uminya jawabnya gini, mau poligami? Ya, nuhun kalau ada yang mau mah, katanya gitu. Saya langsung ngedon tadi, katanya gitu. Kayaknya nggak ada yang mau, saya barang rongsok gitu, sampah banget hidup saya ini. Enggak, malah dengan kecemburuan itulah yang menjadikan seorang suami semakin mencintai, bahkan tercela dan tercerak kalau suami istri nggak punya cemburu. Tuh istrinya boncengan sama tukang ojek, dempet-dempetan, nggak apa-apa sih, sodako, enak aja. Ya naudzubillah min dzalik, harus ada cemburu. Laki-laki juga, kalau antum punya kesibukan, para sahabat punya kesibukan. Kalau antum laki-laki punya emosi, para sahabat pun punya emosi. Sama. Tapi yang menjadikan apa? Prioritas utama adalah akhirat dan akhirat. Sedangkan yang kelima, yang terakhir nih, salah satu di antara tanda kalau dia sudah diperbudak oleh dunia sampai melupakan tujuan hidupnya mau dibawa kemana. Percaya nggak percaya? Poin yang kelima, kalau orang sudah diperbudak oleh dunia, mesti sholatnya acak-acakan. Sholatnya acak-acakan. Bagaimana maksudnya kalau sholat acak-acakan? Sholatnya nggak berkualitas. Karena isi hati dan isi otaknya itu cuma dunia. Padahal sholat adalah cara mengistirahatkan dari hiruk pikuknya dunia. Yastarih. Makanya kenapa Rasul selalu teriak sama Bilal bin Rabah, ya Bilal, arihna bis shalah, duhai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Tapi kalau kita yang ketika sholat tidak merasa istirahat, itu tandanya acak-acakan, sebab kita terlalu letih mengejar dunia. Kalau kita paham sholat itu definisinya seperti apa, baru takbiratul ihram aja kelar segala urusan, betul? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semua masalah yang kita bawa segitu gedenya jadi kecil di hadapan Allah. Karena kita fokus punya Allah yang Maha Besar, yang memberikan solusi setiap problem yang kita miliki. Masya Allah. Dibaca surah Al-Fatihahnya semakin masuk ke dalam hati. Dibaca ayat-ayatnya semakin ngerti definisinya. Ketika sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kelar, yang maha tinggi cuma Allah, yang dituju cuma Allah, semuanya hina. Ad-dunya mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walla 'aliman aw muta'alliman. Terlaknat semua cita-cita dunia ini, kata Rasulullah. Kecuali yang hidupnya zikir dengan Allah, mengamalkan apa yang dicintai Allah, menjadi orang yang belajar ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama. Subhanallah, kelar semuanya. Jadi kalau ngerti definisi sholat, tapi kalau sholat kita acak-acakan, semuanya serba paket ekspres. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orderan online. Nggak tenang. Ya, Masya Allah. Ini rugi banget. Jadi kalau kehidupannya seperti ini. Makanya para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajar jika Rasulullah SAW pernah ngasih nasihat kayak gini. Kata Rasul, man kanatil akhirah hamma ja'alahu Allahu ghinaan fi qalbihi wa jama'a lahu syamlah
wa ya'tihi dunya wa hiya raghimatun wa man kanat ad-dunya hammah ja'alahu Allahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi syamlah wa lam ya'ti minad dunya illa ma qaddara lahu. Masyaallah. Ini motivasi banget. Kata Rasulullah, man kanatil akhirah hammahu, siapa yang hidupnya dengan kegalauan-kegalauan akhirat, dengan obsesi-obsesi akhirat, ja'alahu Allahu ghinan fi qalbi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Wa jama'a lahu syamlah, Allah akan urusi segala urusannya. Diurusi urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'tihi dunya wa hiya raghimatun, dan Allah akan datangkan dunia dalam kondisi dunia mengemis, menghamba, menghinakan diri di hadapan orang yang cita-citanya akhirat. Wa man kana fid dunya hamma, tetapi siapa saja yang dunia sebagai orientasinya, dunia sebagai tujuan hidupnya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Wa ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, Allah akan jadikan kefakiran di antara dua pelupuk bola matanya. Matanya harus cuma membisikkan kalimat kurang, dan terus kurang. Wa farraqa 'alaihi syamlah, Allah akan acak-acak urusannya. Bisnisnya acak-acakan, keluarganya acak-acakan, ibadahnya acak-acak, diacak-acak. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan Allah tidak berikan dunia kecuali secukupnya, sekedarnya doang. Masya Allah. Antum mau galau, silahkan. Abu Bakar pun galau hidupnya, Umar pun sama galau, Utsman pun galau, Ali pun galau, tapi mereka semua galaunya galau-galau yang berkualitas. Karena kegalauannya gelisah memikirkan bagaimana bisa memasuki surga dengan indah. Muhammad Al-Fatih galau, Salahuddin Al-Ayyubi galau, Tariq bin Ziyad galau, tetapi galaunya bagaimana mengangkat izzah kaum muslimin terbebas dari Zionis seperti Yahudi, orang-orang kafir yang musuh Allah Subhanahu wa taala. Tariq bin Ziyad berpikir bagaimana pasukan kaum muslimin bisa menyeberang ke benua Eropa, 800 tahun berada di sana, di gerbang bernama Granada. Galau. Tapi ingat, kalau orang galaunya model-model seperti ini, urusan istri kelar, urusan anak kelar, sekarang yang ngeberesin Allah. Tapi kalau urusan-urusan kita kegalauannya masalah dunia, prospek belum bertambah, perusahaan belum maju, wa farraqa 'alaihi syamlah, akan diacak-acak urusannya. Enggak fokus. Dunia enggak dapat, akhirat apalagi. Makanya hari ini bagaimana teman-teman sekalian di usia yang produktif ini, jadilah pribadi yang galau. Silakan, tapi saya titip, galaunya adalah galau yang berkualitas. Jangan galau hanya memikirkan urusan pribadi. Demi Allah saya ingatkan, jangan sampai galau memikirkan urusan pribadi. Ada seorang ustazah datang, murid anak sendiri, berpikir, Ustaz, ini saya belum dapat jodoh, ini sudah berapa kali gagal dan sebagainya. Itu tandanya Allah menginginkan antum untuk fokus terhadap akhirat. Antum fokuskan sama akhirat. Ya Ustaz, fokus, berjuang, bantu, santren dan lain sebagainya. Ucuk datang laki-laki tanpa diundang, Ustaz saya pengen nikah dan sebagainya, diproses, nggak butuh waktu lama, tiba-tiba nikah aja. Setelah sudah nikah, apakah galauannya hilang? Enggak, mesti galau lagi, pusing, Ustaz jadi istri lain terus. Nah, makanya kehidupan ini cuma isinya pusing, isinya cuma capek, letih, nggak akan kelar. Kalau cuma obsesi kita dunia, makanya kalau pengen urusan dunia kita kelar, syaratnya satu, fokusin urusan akhiratnya, kelar semua. Karena Allah yang jadi backup kita, Allah yang jadi backingan kita. Tete yang hari ini kegundahannya luar biasa, coba muhasabah diri, jangan-jangan kalau kita masih gundah memikirkan urusan dunia, tandanya kita belum gundah memikirkan urusan akhirat. Coba sih, perempuan-perempuannya punya girahnya itu seperti ibunya Muhammad Al-Fatih, ibunya Salahuddin Al-Ayyubi, yang selalu bilang, saya gak mau nikah kecuali sama laki-laki yang bisa mendidik seorang mujahid. Coba sih yang kakak punya misinya kayak bapaknya Muhammad Al-Fatih atau Salahuddin Al-Ayyubi, saya gak mau nikah sama perempuan cuma cantik, cuma kaya, saya pengen menikah dengan perempuan yang mampu melahirkan seorang mujahid gitu. Coba cita-citanya bukan perasaan yang menjadikan nomor pertamanya gitu. Aku gak nyaman, aku gak bahagia, aku gak senang, terus seperti itu. Padahal baru dia dialog kemarin, perempuan tuh makhluk yang aneh, tahu disakiti berulang-ulang tapi tetap aja sayang. Ini perempuan disakitin, maafin, disakitin, maafin, tapi kalau mau dibenerin nolak, bingung.
Ada akhwat datang, misal saya di PHP-in, kemudian saya ditinggalin, utruk, tinggalin, antum lebih fokus cari yang seperti ini. Tahu-taunya pacaran lagi, ditinggalin lagi, tinggalin lagi. Ana yang ngedenger jadi emosi gitu. Ya Allah ya Rabbi, serapuh itulah kaum perempuan hari ini. Kalau kaum perempuannya hanya memikirkan perasaan, tidak memikirkan negeri abadi bernama akhirat, siapa yang bisa memastikan hidup ini baik-baik saja? Nggak ada. Antum lagi jomblo pengen punya suami, gila punya suami, pegel gitu punya suami, pengen rasanya single sehari aja pengen bisa main tuh. Yang ikhwan dulu gebu-gebu banget pengen punya istri, temu sama ustadznya CV, temu sama ustadznya CV aja yang dibahasin. Gila udah punya istri, mukanya pucat, darahnya kurang, kenapa tuh nggak main? Nggak boleh main istri Ustaz. Bingung. Belum punya anak, ngelihat ustadznya bawa anak, seneng ya ustadz ya, ustadz banyak anak, imut-imut, pengen punya anak. Giliran punya anak, senewan, pusing. Anak waduh itu lu murid ustadz, mau dibalikin nggak bisa katanya gitu. Sama, nggak akan ada habisnya. Maka kalau hari ini kita tidak fokus untuk menyikap tabir kilauannya dunia tadi, kita akan selamanya terlena dengan kehidupan di dunia ini. Maka teteh dan kakak yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup saya sampaikan satu nasihat yang saya pegang dari kelas aliyah dulu sampai sekarang. Ketika lagi futur, lagi lemah, lagi jatuh, diingat-ingat dulu nasihat yang sering sampaikan. Dan saya sampaikan bukan untuk antum semuanya, tapi untuk anak sendiri. Kata seorang mujahid Chesney yang pernah mengatakan, "Man ya'is li ummati kabir famata kabir, wa man ya'is li ummati shagir famata shagir." Bila seorang soleh meninggal dunia dihujam oleh musuh, tubuhnya hancur, beliau masih memberikan nasihat yang indah. Dan saya pernah membaca nasihat tersebut dalam Untaian Hikmah. Kata beliau, "Man ya'is li ummati kabir famata kabir, wa man ya'is li ummati shagir famata shagir." Siapa yang hidup di dunia ini dengan cita-cita mulia menjadi umat Muhammad, maka dia akan mati menjadi orang besar dalam kehidupan ini. Wa man ya'is li ummati shagir, barang siapa yang hidup dengan cita-cita untuk umat Muhammad sebagai orang yang memiliki cita-cita kerdil, famata shagir, dia akan mati menjadi orang yang kecil. Besarnya cita-cita bukan terletak pada harta, tapi besar cita-cita terletak pada manfaatnya. Imam Malik ketika ditanya pertanyaan tentang cita-cita, cita-citanya mulia. Imam Asy-Syafi'i ketika ditanya, jawabannya himmatil muluk, cita-citaku adalah cita-citanya para raja. Sekarang tinggal teteh tulis cita-citanya, bukan hanya di lemari, bukan hanya di kertas, catat di dalam hati. Apa cita-citanya hidup di dunia ini untuk akhiratnya? Menjadi seorang bidadari yang dirindukan Allah, menjadi seorang ibu yang melahirkan mujahid dan mujahidah, hafidh dan hafidhah, alim dan alimah, silakan. Yang penting cita-citanya menjadi orang besar. Jangan bercita-cita hanya menjadi orang kerdil, cukup menikah, cukup punya penghasilan, cukup saya berjilbab, cukup keluarga saya terpenuhi hajatnya, habis itu tidak memikirkan orang banyak. Itu orang kerdil. Tapi orang yang bercita-cita besar, dia tidak berhenti bercita-cita membahagiakan dirinya sendiri, tapi dia bercita-cita bagaimana memberikan manfaat dan mendatangkan kebahagiaan buat orang banyak. Itulah yang dilakukan Imam Asy-Syafi'i. Andai kata soleh itu cukup untuk sendiri, ngapain Rasulullah sampai berjihad 27 kali? Kalau kebahagiaan itu hanya cukup seorang diri, ngapain Abu Bakar sampai hijrah ke Madinah, tinggalin anak istri di Mekah? Kalau kebahagiaan itu hanya cukup hanya seorang diri, untuk apa kaum muslimin melakukan ekspansi sampai belahan dunia Eropa lamanya? Karena kebahagiaan itu bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk semua orang yang kita cintai. Maka kalau hari ini kita masih menjadi cita-cita kerdil, wajar, mendung dikit, susah berangkat ke kajian. Wajar, lagi galau dikit, malas datang ke kajian. Punten, karena kita masih orang kerdil. Tapi kalau cita-citanya besar, air mata boleh mengalir, luka boleh menganga, darah boleh bercucuran, tapi punten, tidak bisa menghentikan cita-cita saya untuk akhirat. Tetap terus bangkit, tetap terus belajar. Jangan sampai gara-gara urusan keluarga melo dikit lupa sama cita-cita akhirat. Sesakit-sakit kita di dunia ada batasnya. Apa? Kematian namanya. Sesakit-sakit. Tapi sesakit-sakit kita di akhirat, siapa yang tahu batasnya? Nggak akan tahu batasnya. Maka kalau hari ini kita mengalami rasa sakit, tersenyumlah di ujung rasa sakit, karena pasti akan disembuhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah puasa yang kita lakukan 12 jam, dhahabat dhama'u wabtalatil uruq wa thabatil ajri insyaallah. Kata Allah, dhahabat dhama'u, telah hilang dahagaku, telah basah kerongkonganku, wa thabatil ajru, telah ditetapkan pahala untukku. Itu isyarah kata para alim ulama. Doa berpuasa saja isyarah bahwa dahaga itu ada batasnya. Perih itu ada batasnya. Luka itu ada sembuhnya. Beban berat ini ada ringannya. Jangan sampai kita fokus dengan rasa sakit melupakan nikmat yang Allah janjikan di surga Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalau hari ini kita masih jiwanya kerdil, saya katakan mendung dikit minggu depan pasti nggak ada orangnya. Dipikir ustadznya hadir di sini juga nggak banyak pengorbanan, banyak yang dikorbankan, ya keluarga, ya waktu, ya tenaga dan lain sebagainya. Cuma ingin satu, dianggap sama Allah sebagai pejuang, itu doang. Bukan untuk dianggap sebagai antum ustadz, antum manggil anak Mahrur aja juga nggak akan mengurangi kemuliaan anak kalau anak memang mulia di sisi Allah. Dan ketika antum panggil anak ustadz, syekh, ulama pun kalau anak hina di hadapan Allah, nggak bisa merubah kehinaan anak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bangun dari lelap tidurnya, tetel, ungkap semua kesedihan, selimut panjang kesedihannya buka. Udah, sekarang waktunya bangkit. Apa yang saya bisa lakukan dan kerjakan untuk Islam dan fokuskan di situ. Jangan mikirkan dunia dan dunia. Karena demi Allah, semua nasihat yang saya tujukan bukan ana merasa lebih baik, tapi kan ana merasa mencintai antum karena Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga cinta ini berbalas cinta, sayang ini berbalas sayang. Saat antum semuanya memasuki surga dan anak tidak ada, tanyakan sama Allah bahwa anak pernah mengingatkan nasihat ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Itu sedikit nasihat dari anak pribadi, semoga bermanfaat. Tafadhol, silakan dipandu sama Kang Andi untuk sesi tanya jawabnya. Barakallahu fikum.